Halo Sobat Unsura, balik lagi di Akademik Podcast bareng saya, Najah. Saya Isnawati. Di episode spesial UAS Sistem Informasi Manajemen ini, kita bakal bahas topik agak-agak ngeri sedep nih buat masa depan dan karir kita semua. Bener banget. Topiknya sekarang adalah apakah otomatisasi sistem informasi bakal bikin kita semua jadi pengangguran. Pernyataannya spesifik nih. Yang pertama itu otomatisasi melalui SIM dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Saya sendiri ada di posisi pro, alias setuju banget sama pernyataan ini. Waduh, pesimis banget sis. Kalau saya jelas di posisi kontra. Saya nggak setuju kalau dibilang mengurangi. Menurut saya lebih tepatnya menggeser atau transformasi teknologi tools, bukan pengganti. Segmen 1. Oke, saya mulai duluan ya. Kenapa saya setuju dengan argumen ini? Karena kita harus realistis. Kita belajar di SIM kalau tujuan utama implementasi sistemnya itu adalah buat efisiensi sendiri. Ada teori ekonomi namanya labor capital substitution. Ketika harga teknologi atau capital makin murah dan kerjanya lebih cepat dari manusia atau labor sendiri, perusahaan pasti ganti orang sama mesin. Contoh paling nyata dan yang sudah dilakukan di Indonesia sendiri itu gerbang tol otomatis, yaitu GTO. Dulu satu gerbang butuh 3 shift penjaga, sekarang cuma butuh 1 mesin tap. Ribuan penjaga tol hilang pekerjaannya. Itu fakta kan? Oke, faktanya tuh bener. Tapi kesimpulannya yang saya nggak setuju. Itu namanya lump of labor fallacy. Orang sering salah mikir sis kalau jumlah pekerjaan di dunia ini tetap seperti itu saja. Padahal sejarah membuktikan sebaliknya. Dulu ATM ditemukan, orang bilang teller bank bakal punah. Tapi data menunjukkan jumlah pegawai bank malah naik karena bank buka cabang lebih banyak. Dan peran teller berubah jadi relationship manager yang lebih fokus melayani nasabah, bukan cuma ngitung duit. Jadi manusia gak dihitung tapi di-upgrade skillnya. Segmen 2. Wah, teori kamu terlalu optimis kayaknya. ATM itu kasus lama. Sekarang kita bicara tentang AI dan juga generatif AI. Kamu lihat berita soal Tech Winter kemarin nggak? Enggak. Raksasa teknologi itu kayak Google sama Amazon PHK belasan ribu karyawan. Kenapa seperti itu? Karena mereka nemu cara pakai AI buat gantiin kerjaan coding dasar, customer service, sampai desain grafis. Sistem informasi manajemen modern itu sadis sis. Dia bisa kerja 24 jam, gak butuh cuti hamil, gak sakit, dan juga gak minta naikin gaji. Secara hitungan bisnis, cost atau biaya manusia itu beban. Kalau bisa diotomatisasi, ya pasti dipotong atau dihilangkan saja. Justru itu poin saya. Pekerjaan yang hilang itu kan saya sifatnya repetitif dan ngebosenin. Admin input data, kasir, itu emang harus dikerjakan mesin biar manusia bisa ngerjain hal yang lebih berbobot. Kamu lupa sama konsep touch knowledge. Ada hal-hal yang nggak bisa dikoding ke sistem empati, negosiasi, etika, kreativitas. Coba deh kamu curhat sama masalah komplain nasabah sama robot chatbot. Pasti kamu bakal emosi. Ujung-ujungnya kamu minta ngomong sama mas-mas CS beneran. Sentuhan personal itu nggak bisa diotomatisasi. Itu keunggulan manusia sis. Untuk saya sendiri setuju sih soal empati. Tapi berapa banyak sih yang butuh empati dalam pekerjaan? Sedikit kan? Sisanya admin gudang, akuntan, operator pabrik, itu semua terancam. Ada data dari World Economic Forum yang bilang jutaan pekerjaan bakal hilang di 2026. Buat manajer, SIM itu alat buat rampingin struktur organisasi dengan moto less people, less drama, more profit. Itu realitas kapitalisme sis. Tunggu dulu sis. World Economic Forum yang mana? Soalnya di laporan Future of Job yang saya baca, mereka bilang emang 85 juta kerjaan bakal hilang, tapi 90 juta pekerjaan bakal baru muncul. Akan ada profesi baru kayak AI specialist, data analis, digital transformation manager. Jadi SIM itu justru nyiptain lapangan kerja baru yang gajinya lebih gede. Masalahnya cuma satu nih, manusia mau belajar skill apa enggak sis? Segmen 3.
Oke, poin kamu soal upskilling masuk akal sih. Jadi intinya pengurangan itu terjadi buat mereka yang nggak mau belajar ya. Betul banget sis. Kalau kita cuman modal ijazah doang dan nggak ngerti teknologi, ya kita bakal jadi korban statistik pengurangan tadi. Oke, saya bisa terima itu sih sebagai jalan tengah dari diskusi kita sekarang. Berarti kesimpulannya, otomatisasi memang mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar atau manual, tapi meningkatkan skill kebutuhan tenaga kerja, yaitu yang terampil dan juga analitis itu masih yang menjadi utama. Sepakat. Jadi pesannya buat mahasiswa Unsurani, jangan musuhin teknologi kalau nggak mau digantiin sama AI. Jadilah orang yang bisa ngatur AI itu. Wah, daging banget sih diskusi kita hari ini. Intinya, adapt it or die. Yoi, manusia plus sistem itu hebat daripada manusia sendiri atau sistem itu sendiri. Oke, sekian diskusi panas kita untuk UASYM kali ini. Saya Najah. Saya Isnawati, pamit undur diri. Salam Unsuranda. Bye.